Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Oke, sudah 40 menit kebersamaan kita di Ngobras yang ini Lia ya. Dan udah beberapa pertanyaan sudah masuk Lia ya. Iya. Boleh ya nanti kita jawab satu persatu. Iya. Ini Lia bacain dulu pertanyaan dari Instagram ya yang udah masuk tadi. Oke. Bentar. Oke, ini dari Kak Wina Baharudin bertanya, apakah ada komunitas di Malang yang bisa diikuti untuk meraih sehat mental? Karena di lingkunganku masih awam, jadi nggak punya temen gitu. Bisa langsung dijawab Mbak Roro atau Mbak Sofi? Oke, tadi di depan sudah kita sampaikan ya bahwa kita bisa berbagi. Mas Baharudin tadi ya bisa hubungi hotline kami. Di sana ada teman-teman yang sedang juga concern di kesehatan mental. Jadi kalau Anda ingin bergabung silakan kontak di 0811 37 88 898 ya, atau di Jalan Pandan 11A ya Jeng ya. Ya. Oke. Berarti itu bisa langsung datang kapan aja atau ada jam-jamnya ada gitu, janji, kita janji Oh, dulu janji karena dulu. nanti kan di situ memang kita menerima konseling tatap muka ya. Betul. Ada terjadwal juga dan ada juga relaksasi. Jadi teman-teman yang tadinya sudah sampai ke Rajiman ya, Cing ya. Itu kita CBT namanya behavior therapy ya. Cognitive Behavior Therapy. Jadi dari kognitif itulah bermula ada pikiran-pikiran yang misalkan habis kena bullying tuh galau atau gimana, nanti kita terapi dengan behavior yang kemudian akan memunculkan semangat baru dan hidup yang lebih tertata. Karena sehat mental adalah orang yang bisa mengenali potensi diri dan membuat hidup sejahtera dan memang sejahtera. Jadi ketika orang tidak bisa mengenali potensi diri, mungkin akibat bullying di tempat kerja ya, terlalu pedas, kemudian dia merasa minder dan aku merasa tak berdaya, aku ini tidak berguna. Nah, tempatnya di Pandan 11 ya. Kami bersama-sama Mbak Sofi dan tim akan mendampingi kalian yang kemungkinan menjadi korban bullying dan ingin bangkit. Iya. Oke, sudah dijawab itu Iya, Mbak Lia. sudah. Kita Dijawab juga ya, Kak Wina. lagi buka pendaftaran untuk relawan. Oh. Yang akan jadi kita relawan boleh silakan hubungi di Instagram atau di nomor telepon tadi bahwa kami akan menjadi relawan gitu ya. Kita juga mempunyai program untuk empowerment juga, dan kemudian sebagai relawan, dan kemudian juga membangun komunitas yang sehat mental ya. Oke. Apakah untuk menjadi relawan ada syaratnya Mbak Sofi? Ya tentunya tidak berpenyakit menular, HIV dan sebagainya. Dan Ya, narkoba. Dan narkoba ya itu aja. Kemudian mungkin nanti ada interview. Kemudian semua para relawan ini akan di-training oleh psikolog yang memang sudah disyakan oleh certification sama rumah sakit Rajiman ya Mbak gitu. Iya, berarti kalau mau menjadi relawan di komunitas ini itu juga dapat pelatihan langsung dari profesionalnya begitu ya Mbak Betul, Sofi? jadi langsung dari profesionalnya. Kita juga ada empowerment, jadi ada mungkin pelatihan untuk bagaimana sih, kita kan banyak masalah karena ekonomi ya. Jadi kita juga ada pelatihan bagaimana untuk bisa kita berdaya guna. Kemudian ada juga kita sedang ongoing itu ada dengan kita bekerja sama dengan namanya Let's Connect Canada. Jadi itu dia untuk menjadi pemberdayaan siapa yang pengen menjadi teman curhat gitu ya, dengan misalnya dia mendapat bayaran per jamnya 10.000. Nah kalau misalnya dia sehari misalnya dia bisa 10 orang kan 100.000 lumayan buat dia magang dan dapat uang saku, demikian. Enak sekali ya jadi teman curhat gitu ya. Iya, dan itu juga untuk meningkatkan awareness bahwa kita ini kalau ada orang yang sekarang ini kita kan kalau ada masalah takut nanti malah dijadiin bahan gosipan ya gitu. Di screenshot disebarin Iya, jadi Itu ini yang ditakutin. nah untuk gerakan ini nggak bisa cuma dari kita harus ada agent-agent lagi yang kita didik untuk sama-sama supaya Indonesia Raya itu tadi itu bisa sehat jiwa dan badan gitu loh. Jadi kita pengen menaikkan awareness bahwa jangan malu kalau kita mau konsul saja, dan kemudian awareness bahwa please kamu itu harus care kalau ada orang yang membutuhkan bantuanmu. Nggak harus kamu jadi psikolog gitu, nggak harus kamu jadi sekedar menemani mereka curhat. Nah seperti itu. Mendengarkan aja, karena penyakit mental itu banyak sekali bentuknya gitu kan, dan bisa datang dari mana saja. Sekarang dibilangin sedikit aja udah yang kayak
kena sensi Ya, gitu. baper. Iya, Mm-mm. iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Iya. Lia ya. Iya. Ini ada dari WhatsApp dari Mas Yulianto. Katanya gini, gimana dengan orang yang melakukan bully itu sendiri? Artinya supaya kita tidak menjadi pembuli. Kadang orang tidak sadar gitu melakukan itu gitu. Mbak Roro dan Mbak Sofi, gimana caranya? Monggo silakan dijawab. Oke, Mas Yuli, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa kalau kita menjadi pembuli pasti ada latar belakang mengapa kita menjadi pembuli ya. Mengapa pembuli tidak pernah berhenti, karena ada latar belakang yang membuat dia menjadi pembuli. Situasi-situasi yang traumatik atau tekanan-tekanan itu bisa juga kita menjadi potensi menjadi pembuli. Pemarah membuli dan tidak memikirkan apa akibatnya. Tetapi sebenarnya dengan membuli itu kita juga rugi. Ruginya apa? Kita menjadi punya stigma ya, orang yang arogan dan sebagainya. Maka kalau kita merasa menjadi pembuli, tentu kita punya sesuatu stigma di masa lalu yang harus kita urai sekarang, sehingga kita akan bisa menata hidup kita, mensejahterakan hidup kita yang terkait dengan kesehatan mental. Silakan konsultasi mengapa. Misalkan Mas Yulia, saya sering bully anak saya atau teman saya tidak tahu mengapa Bu. Nah, kita urai nanti melalui konseling. Gitu Mbak. Oke, terima Ya. kasih ya Mbak Sofi, jelas sekali ya untuk Betul. jawabannya. Selanjutnya Mbak Novi. Iya, pertanyaan kedua datang dari WhatsApp juga oleh Mbak Wina. Mbak, gimana kalau pembulinya ortu sendiri katanya. Sampai gede pun sampai gede pun dia akan merasa ingat gitu ya bahwa dibully, karena dari eksternalnya mungkin teman-temannya, lingkungan kerjanya itu aman-aman saja, tapi ternyata pembulinya datang dari internalnya sendiri, orang Iya. tuanya sendiri gitu. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya tadi Mbak Yulia ya. Mbak Wina. Mbak Wina ya, Mbak Iya. Wina. Banyak sekali klien kami yang mengalami gangguan kesehatan mental atau kondisi psikologis tertentu akibat di masa lalunya dibully oleh orang tuanya sendiri. Ya, ketika saya mendapatkan klien di usia-usia Gen Z sekarang ya, yang 19, 21 ya, habis lulus kuliah atau masih kuliah atau bekerja atau magang, itu merasa dirinya mendapatkan sesuatu yang Bu, saya kok merasa ini. Nah, kita urai. Waktu kamu umur 7 sampai 9 tahun atau 5 sampai 7 tahun atau 5 sampai 8 tahun, apa yang kau lakukan? Berceritalah dia ya, saya tidak akan menyebutkan, ini hanya satu contoh agar para orang tua juga menyadari bahwa apa yang dikatakannya pada anak itu mendapatkan sesuatu ya, tempat di hati, baik itu kata-kata yang tidak mendukung maupun yang mendukung, sehingga parenting menjadi sesuatu yang baik. Didiklah anak-anak dengan cara-cara yang baik. Kebetulan yayasan kami ya Mbak Sofi juga memberikan bimbingan parenting kepada masyarakat, sehingga kita akan meminimalis bullying itu dari awal, dari sumbernya adalah orang tua. Pertama kali anak kenalan dengan orang tua, lingkungan orang tua. Bullying biasanya dialami justru oleh anak karena orang tua juga. Karena ketidakpahaman orang tua bagaimana cara mendidik yang benar. Nah, dalam parenting yang kami lakukan itu kami juga mendapat sambutan dari masyarakat. Oh, ternyata gitu ya Bu, anak saya begini dari cara saya. Iya. Sekarang ada stigma bahwa anak tidak boleh melawan orang tua. Di mana-mana pasti terdengar seperti itu ya. Betul. Sehingga dipendam dan munculnya ketika dia sudah bisa memikir lebih logis lagi. Kok aku seperti ini? Aku pernah, kamu bisa apa? Misalkan ya, suatu saat anaknya disuruh kemana atau mengerjakan PR, saking keselnya mamanya sampai bilang, kamu bisa apa? Kata-kata kamu bisa apa itu akan merasuki bawah sadarnya dan menjadi mental block. Jadi aku tidak bisa apa-apa. Sehingga ketika dia ada di dunia kerja mendapatkan selentingan dikit dari siapapun di sekitarnya, padahal itu sebenarnya kritik ya, akan diasosiasikan sebagai bullying. Ya, dia ingat masa lalu, oh ya aku nggak bisa apa-apa ya ternyata. Gitu. Oh, jadi mental block jadinya Iya, ya, sangat tidak baik betul. untuk anak-anak kita anak-anak, gitu. Oke. Ini selanjutnya Lia bacain lagi pertanyaannya dari Instagram juga ini Mbak. Dari Alifa, dia fresh graduate, usianya 24 tahun. Dia punya pengalaman kerja kurang dari 1 tahun, ini masih bekerja. Terus dia cerita, ini beberapa kali dapat pengalaman yang kurang mengenakan dari senior laki-lakinya gitu. Dapat pelecehan seksual secara verbal maupun
apa nih maksudnya dipegang-pegang gitu loh mungkin gitu. Terus tapi takut buat cerita ke rekan kerja lain atau lapor ke atasan karena para seniornya ini beberapa kali kayak bilang bercanda aja. Memang melakukan itu sambil ketawa tapi dia terlalu takut untuk menghadapi kondisi ini setiap mau berangkat kerja. Itu lebih baik saya harus gimana ya Kak gitu. Yang pertama saya prihatin sekali ya dengan kondisi seperti Mbak siapa tadi Mbak Alifa. Mbak Alifah ya, Iya. sangat prihatin dan ini tidak dialami sendiri oleh Mbak Alifah ya, karena kami dapat klien-klien juga yang seperti itu dan Mbak Alifah harus tegas ya, tegas mengatakan tidak untuk dilecehkan, misalkan meskipun itu guyon tangkis aja, jangan merasa lemah di hadapan mereka. Nah tadi Bu Sofi sudah mengatakan ada hukum-hukum yang menjerat ya, apalagi pelecehan seksual. Kalau Mbak Alifah tidak terima dengan itu, sampaikan saja asertif. Saya tidak suka diperlakukan seperti ini. Emangnya saya siapa? Tolong hargai sesama. Ya, nggak apa-apa di depan umum karena itu akan memunculkan suatu karakter Mbak Alifah yang, oh Mbak Alifah ini ternyata bukan orang sembarang. Dia tidak akan bisa dibully lagi. Ya, bagi para cowok ya, tolong kalau ingin dihargai, hargailah perempuan. Betul. Ya. Nah, itu loh ya. Jadi Anda punya harga terlalu tinggi untuk jangan melecehkan. Kalau Anda melecehkan, harga Anda rendah. Karena Anda punya komunikasi yang baik sebenarnya kalau mau mendapatkan hati cewek. Sekalipun itu bercanda, apalagi bercanda sampai melecehkan, betapa rendahnya Anda, ya kan? Ini tolong ya didengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah titik balik bagi para cowok untuk memperlakukan wanita sebagaimana mestinya. Betul. Ya, karena wanita dilindungi hukum, ya. Iya. Betul. Ya, juga Ya, dari sisi agama juga wanita adalah orang yang harus dihargai karena Anda lahir dari wanita. Betul. Anda bisa apa kalau tanpa wanita kan? Nah, para lelaki tolong Ya. dicatat ya. Sebagai tambahan juga ya, kalau buat Mbak ini, memang ini dia berarti dia berarti mengalami diskriminasi gender di tempat kerja ya. Ya. Dan dia ini adalah salah satu yang sedang diusahakan sebagai mungkin yang saya tahu adalah salah satu dari program dari Komnas Perempuan di Indonesia. Itu adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi ya, bahwa ini bukan sesuatu hal yang udah dia cuman bercanda gitu loh. Ini sebenarnya adalah norma-norma dalam masyarakat inilah yang membuat segala macam pelecehan itu menjadi malah semakin lestari. Nah, salah satu program mereka saya tahu adalah mensosialisasikan batas-batas di mana untuk menormalisasi tindakan-tindakan sedemikian rupa. Sehingga kalau mbaknya mungkin ketakutan dalam lingkungan kerja untuk bisa bicara dengan siapa, nah itu bisa dilaporkan ke Komnas Perempuan di Jalan Latu Harhari nomor 30 ya di Jakarta ya. Ini mbaknya di Jakarta atau di Malang nih? Di Malang ini, Mbak. Oh, kok di Malang. Di Malang ya bisa juga kita ke Komnas Perempuan atau mungkin juga bisa lapor ke kita seperti kita bilang tadi, kita punya Hotline tim gitu ya. hukumnya juga ya yang bekerja sama dengan Polresta juga. Nah, dari situ mungkin akan paling tidak kantornya juga dimediasi lah supaya jangan melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Ini juga termasuk program kita bahwa kita pengen membangun suatu environment entah sekolah, entah kantor yang bebas bully dan bebas kekerasan kepada perempuan seperti itu tadi. Apalagi pelecehan ya. Betul. Jadi karena itulah hotline seperti kami ini berdiri supaya bisa membantu Anda jika Anda tidak tahu harus meminta pertolongan itu kemana. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.